Kalian pernah dengar tentang negara Kuwait? Atau jangan-jangan negara ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian? Halo, selamat datang bagi para pendengar. Pada hari ini kita bakal dengar sama-sama tentang negara kaya yang ada di Timur Tengah sana, yang hanya diisi oleh 4,82 juta jiwa di tahun 2024 lalu. Dan yang paling buat diam lagi, dari 4,82 juta tersebut, hanya diisi 1,53 juta jiwa oleh penduduk lokal mereka sendiri. Dan sisanya, bayangkan, ada sebanyak 3,29 juta jiwa dihuni oleh negara lain. Negara ini tak lain dan juga tak bukan ialah Kuwait. Benar sekali, ini adalah negara Kuwait. Negara yang berada di peringkat kelima sebagai negara terkaya di dunia. Kalau mau dengar lebih lanjut tentang negara Kuwait ini, tunggu dulu. Kalian harus klik tanda subscribe yang ada di profil. Jangan lupa like dan juga share video ini ya. Baiklah, negara Kuwait merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat, tepatnya di sudut timur Laut Jazirah Arab. Kuwait ini berbatasan langsung dengan Irak di bagian utara, Arab Saudi di selatan barat, yang satu lagi, Kuwait ini juga dekat dengan Republik Islam Iran. Negara kaya raya satu ini ternyata cukup kecil luasnya, hanya 17,818 km kuadrat. Ini tuh sebanding dengan pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Bali, walaupun agak sedikit lebih besar. Namun, meski luasnya hanya sebanding dengan Pulau Bali, kekayaan yang dimiliki Kuwait benar-benar luar biasa. Rahasianya terletak pada sumber daya alam yang menjadi andalan utama negara ini, yaitu minyak bumi. Kuwait dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Inilah yang membuat ekonomi mereka sangat kuat dan pendapatan per kapitanya sungguh sangat tinggi. Bayangkan saja, dari tanah sekecil ini, kekayaan yang dihasilkan bisa membuat kepala geleng-geleng kagum. Industri perminyakan di Kuwait adalah tulang punggung ekonomi mereka. Hampir setengah dari produk domestik bruto ataupun disebut juga dengan PDB, negara ini berasal dari minyak. Bahkan, Kuwait punya cadangan minyak mentah terbukti sebesar 100 miliar barel, yang diperkirakan ada sekitar 9% dari total cadangan minyak yang ada di dunia. Gimana nggak kaya coba? Cadangan minyak mereka saja terbesar ke-6 di dunia. Oh, dan satu lagi, ladang Burgan yang ada di Kuwait itu adalah ladang minyak terbesar kedua di dunia. Gak heran kan kalau mereka kaya raya. Dengan cadangan minyak sebanyak itu, Kuwait jadi produsen minyak terbesar ke-11 dan eksportir terbesar ke-7 di dunia. Produksi minyak mereka menyumbang sekitar 7% dari total produksi minyak yang ada di dunia. Jadi bisa dibilang, di tiap tetes minyak di tanah Kuwait itu kayak emas cair. Kalau Indonesia punya emas di Papua, Kuwait juga punya emas hitam, yang bikin dompet mereka sangat amat tebal. Tapi tunggu dulu, rahasianya nggak cuma di situ. Karena industri perminyakan ini dimiliki oleh pemerintahan. Mereka mengendalikan sebagian besar perekonomian negara. Ada sekitar 43% PDB Kuwait berasal dari sektor minyak. Bisa dibayangkan kan betapa besar peran pemerintah dalam mengatur kekayaan negara satu ini. Sebagai anggota OPEC, Kuwait punya peran penting dalam menjaga stabilitas harga minyak dunia. Tapi seperti drama Korea yang penuh lika-liku, penerapan kuota produksi minyak sering jadi tantangan tersendiri. Kebutuhan energi dalam negeri dan juga permintaan internasional yang kadang naik turun, bikin mereka kadang dituduh melanggar kuota. Ya, namanya juga bisnis. Namun, sekaya apapun suatu negara, pasti ada saja fakta-fakta yang mengejutkan. Dan hal ini berlaku juga untuk negara sekaya Kuwait. Sebanyak apapun minyak mereka, fakta tidak bisa dibohongi bahwa Kuwait masuk ke dalam daftar negara tergersang di dunia. Mungkin banyak yang mengira negara yang kaya raya dengan cadangan minyak terbesar ke-6 di dunia ini memiliki kondisi alam yang mendukung segala kekayaan mereka. Tapi kenyataannya, Kuwait adalah negara yang berada di tengah-tengah gurun, dengan iklim yang benar-benar ekstrim. Pernah di musim panas, yaitu suhu di Kuwait bisa melambung tinggi, dengan rata-rata harian mencapai 45 derajat Celcius. Bahkan, pada tanggal 21 Juli di tahun 2016,
Suhu di Mitrabah sendiri tercatat mencapai 58 derajat Celcius, menjadikannya salah satu suhu tertinggi yang pernah tercatat di dunia. Terbayangkan seberapa panasnya Kuwait pada saat itu. Selain itu, Kuwait juga dikenal dengan curah hujan yang sangat amat rendah, hanya sekitar 112 mm per tahun. Itu artinya hujan di sana sangatlah amat jarang. Dan ketika pun turun, itu benar-benar momen yang langka yang hampir dirayakan. Bisa dibilang, tanah Kuwait hampir tidak menyimpan sumber air tawar alami. Tapi, meski begitu, negara ini tetap bertahan dan juga makmur berkat teknologi yang canggih dalam desalinasi air laut. Ada sekitar 90% kebutuhan air tawar mereka dipenuhi dengan cara mengelola air laut yang sangat melimpah di sekitar mereka. Bisa dibayangkan, meskipun tanahnya kering kerontang, Kuwait tetap bisa bertahan hidup dengan segala inovasi yang dimiliki. Sekering kerontang apapun negara Kuwait ini, bahwa tidak bisa menutupi fakta kalau negara satu ini adalah negara mata uang kedua tertinggi di dunia. Posisinya ini benar-benar dihimpit antara dinar Bahrain dan juga rial Oman. Berbicara tentang mata uang yang digunakan oleh Kuwait, sama saja dengan mata uang yang dipakai oleh beberapa negara di Timur Tengah sana, yaitu disebut juga dengan dinar. Dinar Kuwait ini sangat tinggi harga jualnya. Kalau satu dinar Kuwait saja dialokasikan dengan dolar Amerika, ini hampir sama dengan 3,24 dolar Amerika. Yang bikin cengang lagi, kalau dirupiahkan, satu dinar Kuwait ini sama ataupun setara dengan 52.000 Indonesia. Terus, Kuwait merupakan negara yang bebas pajak penghasilan. Makanya nggak heran kalau penduduknya kebanyakan adalah pendatang. Oke, berbicara tentang fakta yang lain, Kuwait juga negara yang tanpa adanya sungai. Makanya negara timur satu ini sangat bergantung pada teknologi untuk dapatin air bersih. Nah, walaupun gak ada berupa sungai permanen, warga lokal di sana hobi banget berkumpul-kumpul. Mereka sih bilangnya diwania. Acara ngumpul seperti diwania ini udah jadi budaya di sana. Katanya sih biar mereka lebih saling kenal akrab dan bisa jalani persahabatan yang lebih akrab. Tapi ngomong-ngomong nih, tradisi seperti diwania tersebut juga lumrah kok di sana. Bahkan Rasul dulu pun sering duduk-duduk santai sama sahabatnya. Tapi ingat, dalam artian duduk santai ala Rasul ini yaitu kasih ceramah untuk sahabat-sahabatnya. Setelah dengerin nih cerita negara Kuwait, apa udah kepikiran buat jadiin Kuwait negara yang bakal jadi wishlist untuk kabur aja dulu? Nah, segitu aja deh tentang negara Kuwait. Sampai jumpa di cerita negara Timur Tengah yang lain. Terima kasih telah dengerin cerita dari Si Dengar.